But it's too late now, I remember. Was that their final no goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Hai para pecinta sepak bola tanah air, hari ini mari kita buka lembaran kisah dari negeri Sakura tentang satu nama yang tak asing di telinga kita, Sandy Walsh. Bukan soal duel keras atau tackle tegas, tapi tentang hati yang sedang mencari pelukan dan akhirnya menemukannya dalam bentuk bendera merah putih yang berkibar di pinggir lapangan. Sandy Walsh memang kini merumput Jepang, tapi jangan kira semua seenak susi. Hidup di negeri orang, jauh dari keluarga, jauh dari suara tribun khas Indonesia, kadang bikin dada sesat. Apalah artinya stadion megah kalau terasa dingin dan asing? Kadang ramai bukan berarti ramai di hati. Hari itu sesudah laga berlangsung, kamera menangkap ekspresi Sandy yang gitu saja muram. Sorot matanya kosong, seperti orang yang ketinggalan pesawat. Entah karena cuaca Jepang yang terlalu tenang, atau karena tak ada yang mengajak ngobrol. Tapi skillnya berubah ketika suara itu datang. Sandy dari Indonesia nih. Sontak kepalanya menoleh. Sekelompok fans yang tinggal terbentuk di Jepang datang dengan bendera merah putih yang dilipat rapi dan dibentangkan seperti karpet penyambutan pahlawan. Walsh yang tadinya ekspresinya seperti orang yang habis diputusin pacar langsung berubah. Senyumnya muncul, matanya berbinar, ada yang bangkit dari dalam dadanya. Bukan semangat main, tapi rasa rindu yang akhirnya disambut. Lihat bendera Indonesia auto sumringah, kata seorang supporter sambil tertawa kecil. Tapi itu bukan candaan, itu refleksi. Karena saat Sandy melihat merah putih, dia sedang melihat kain, dia sedang melihat rumah. Pertemuan singkat itu mungkin tak terekam dalam statistik, tapi terekam dalam hati. Sandy menyapa balik, mengangkat tangan, lalu menepuk dada. Gestur kecil, tapi syarat makna. Karena ketika kamu hidup jauh dari kampung halaman, satu sapaan berbahasa ibu bisa jadi pelipur lara. Jauh di mata, dekat di hati. Begitu bunyinya. Dan hari itu hati Sandy terasa dekat karena ia tahu, meski sedang di Jepang, ia tak benar-benar sendiri. Sandy Walsh sering disebut sebagai pemain diaspora, tapi sesungguhnya dia bukan pemain asing yang sekedar bergabung timnas. Dia adalah bagian dari keluarga besar Merah Putih yang hatinya tumbuh bersama lagu kebangsaan, walau dulu belum bisa menyanyikannya dengan lancar. Kini ia lebih dari siap, bukan hanya menjaga pertahanan, tapi juga pada rasa memiliki pada negeri yang menerimanya. Saya bangga pakai lambang Garuda di dada, kata Sandy di suatu wawancara. Dan hari itu senyum yang ia berikan pada supporter bukan basa-basi, tapi seperti senyuman seseorang yang akhirnya bertemu saudara di negeri seberang. Satu bendera, satu teriakan, satu lambaian tangan, bisa menjadi lebih bermakna dari sorakan stadion penuh. Karena kandang yang dibutuhkan seseorang, pemain bukan hanya dukungan, tapi rasa bahwa ia diterima, dicintai, dan diingat. Dan hari itu Sandy Walsh tidak sedang jauh, ia sedang pulang, walau sebentar. Sandy Walsh diturunkan ke lapangan hijau oleh Yokohama F. Marinos melawan Nagoya FC. Namun sayang Yokohama F. Marinos menelan kekalahan pada laga pekan ke-8 J1 League 2025. Pada kesempatan ini Yokohama F. Marinos harus bertemu di kandang Nagoya. Duel itu terlaksana di Stadion Toyota Jepang, Rabu 2 April 2025. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh tampil penuh sebagai bek tengah. Namun Sandy Walsh gagal membantu timnya meraih clean sheet dan kemenangan. Yokohama F. Marinos harus menyerah dari Nagoya dengan skor 0-2. Pertandingan awalnya berjalan dengan cukup alot. Tanda gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Nagoya lalu memecah keuntungan pada menit ke-51. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Akinari Kawazura. Nagoya menambah gol lagi pada menit ke-84. Kali ini gol dicetak oleh Yota 1. Sementara itu ini merupakan laga perdana Sandy Walsh setelah kembali dari tugas negara bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan Maret 2025. Terkait hasil, Indonesia menyerah dari Australia 1-5 pada tanggal 20 Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu berhasil mengalahkan Bahrain 1-0 pada tanggal 25 Maret 2025.